Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta diket, saya akan menjelaskan tentang instrumen dari PKG ini. Bagaimana cara pengisiannya? Nah, di sini ada lampiran 1A. Lampiran 1A ini berisi cara-cara menilai, ada yang dengan pengamatan, ada yang pengamatan dengan pemantauan. Misalnya di sini pedagogik untuk kompetensi pertama bisa dengan pengamatan dan pemantauan. Kemudian untuk yang kompetensi kedua, ketiga, keempat itu dengan pengamatan. Nah, apa beda pengamatan dengan pemantauan? Kalau pengamatan, kita melakukan pengamatan sebelum di kelas, selama di kelas, dan setelah di kelas. Dan ini dilakukan kira-kira 2 bulan sebelum tahun anggaran. Jadi kira-kira bulan Oktober. Sedangkan kalau pemantauan dilakukan selama 1 tahun. Dan dilakukan pertengahan, biasanya pertengahan semester, ada pertengahan semester. Kemudian kita bisa lihat juga di lampiran 1A ini di masing-masing kompetensi ada indikator-indikator. Kemudian ada proses penilaiannya untuk selama pengamatan, setelah pengamatan, pemantauan. Kemudian kita mengisi lampiran 1B. Lalu pada lampiran 1B ini kita akan mengisi fakta-faktanya, fakta-fakta yang telah kita peroleh tadi di kelas. Fakta-faktanya nomor berapa saja pada sebelum pengamatan, selama pengamatan, dan setelah pengamatan. Kemudian setelah kita mendapatkan nomor-nomor fakta, kita bisa tentukan skornya apakah 0, 1, ataukah 2. Jika misalnya tidak terpenuhi atau tidak ada bukti, maka diberi skor 0. Jika terpenuhi sebagian, diberi skor 1. Jika terpenuhi seluruhnya, maka diberi skor 2. Nah, kemudian kita jumlahkan skornya berapa, kemudian dibagi dengan skor maksimum kalikan 100%. Lalu dikonversi, apabila kita memperoleh nilai kurang dari 25%, maka mendapat nilai 1. Apabila lebih dari 25% tapi masih kurang sama dengan 50%, maka diberi skor 2, dan seterusnya. Kemudian setelah itu kita memperoleh nilai apakah 1, 2, 3, atau 4. Kemudian kita pindahkan ke lampiran 1C. Masing-masing ini kita pindahkan di lampiran 1C, maka kita akan memperoleh nilai pada masing-masing kompeten. Kemudian kita jumlahkan. Nah, setelah itu kita menghitung berapa yang nilai yang diperoleh pada suplemen oleh teman sejawat. Teman sejawat sini telah mengisi instrumennya apakah tidak pernah, apakah kadang-kadang ataukah sering. Nanti setelah diperoleh nilainya, kita masukkan ke lampiran 1D. Begitu juga penilaian oleh peserta didik, dikemukakan penilaian juga oleh orang tua peserta didik. Kemudian kita akan lihat di sini di lampiran 1D, setelah kita memperoleh tadi nilai dari lampiran 1C, lampiran 1C kita memperoleh nilai tadi jumlahnya dibagi dengan 56, karena 14 kompetensi kali 4 adalah 56. Jadi jumlah nilai yang diperoleh tadi misalnya 2 tambah 3 tambah 4 dan seterusnya sampai 14 kompetensi bagi 56. Nah, hasilnya ini dikalikan dengan 70%. Kemudian untuk teman sejawat dikalikan 10%, untuk peserta didik dikalikan 10%, untuk orang tua dikalikan 10%. Kemudian kita jumlah. Setelah itu kita hitung keterangan tidak hadirnya. Tidak hadir berapa hari. Kemudian dibagi dengan 46. Lalu A dibagi 46 itu berapa? Kalikan 100%. Nah, lalu untuk kehadirannya berarti 100% dikurangi angka tadi. Nah, kita akan memperoleh persentasenya. Kemudian nilai akhir PKG adalah nilai PKG dikalikan persentase. Nah, kemudian kita akan mendapatkan sebutannya berapa, sebutannya apakah baik atau enggak.
dilihat dari Permenpan nomor 16 tahun 2009. Nah, kemudian kita bisa menghitung angka kredit per tahun dengan rumus seperti berikut. Demikian penjelasan dari saya, semoga bisa dimahami, semoga bisa dipelajari untuk materi berikutnya, untuk tugas yang akan diberikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.